Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal mukarramin, jamaah silaturahmi Ats-Tsaqafi dan para pendengar serta penyimak Ats-Tsaqafi TV rahimakumullah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tengah berada di rutinan kajian fosil silaturahmi dalam kajian kitab Kasyifatus Saja, merupakan syarah daripada kitab Safinatun Najah karya Al-Alim Al-Alama Al-Fadil Al-Imam Nawawi Al-Bantani Al-Jawi rahimahullah. Salawat dan salam semoga disampaikan selalu kepada Nabi akhir zaman, Nabi yang agung, Nabi yang mulia, suri teladan bagi kita semua. Beliau adalah Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, para tabi'in, pengikut tabi'in, para ulama salafus salih. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita tercatat sebagai bagian dari umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum kita masuk kepada pasal selanjutnya, mari kirimkan doa berharap berkah wasilah mengaji daripada kitabnya para ulama, kita mendapatkan ilmu yang manfaat di dunia hatta al-akhirah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ali baitihi wa thumma ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il kauni ajma'in wa thumma ila hadrati ala hadzal musannif fil kitab al-alim al-fadil al-alamah Syekh Salim Sabit al-Hadrami al-Yamani rahimahullah wa thumma ila hadrati Syekh Nawawi Al-Bantani bin Umar Al-Jawi rahimahullah wa thumma ila jami'il masyayikhina wa muallimin ustadina kharabatina anna Allah yataghashshahu bir rahmah wal maghfirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Faslun fi bayani bulughil murahiqi wal mu'siri. Alamatul bulughi thalathun fi haqqil unsa wa ithnani fi haqqil dzakari. Ahadduha tamamu 15 sanatan qamariyatan tahdidiyatan bi ittifaqin bil zakari wal unsa wa ibtidaiha min infisali jami'ul badani wa thaniha al ihtilamu ay al-imna'u wa illam yakhrujul mani minaz zakari ka'an ahassa bi khurujihi fa'amsakahu wa sawa'un kharaja min tariqihil mu'tadi wa sawa'un kharaja min tariqihil mu'tadi au ghairihi ma'a
insidadil asli wa sawaun kana fi naumin au yaqadhatin bijima'in au ghairihi. Bidzakari wal untha li tis'i sinina qamariyatun tahdidiyatun. Indal Baijuri wa Syarbini walladzi i'timaduhu Ibnu Hajar wa Syekhul Islam annaha takribiyatun wa naqala Abdul Karim Anir Romli annaha takribiyatun fil unsa wa tahdidiyatun fil zakari wa thalithuha al haidu fi haqqil unsa li tis'i sinina takribiyatun bi angkana naqsuha aqallu min sittati ashri yaumin min sittati ashri yauman walau yalhadatun wa amma hablaha falaisa bulughan bal alamatun ala bulughiha bil imna'i qablahu. Sampai situ dulu. Kita balik lagi. Faslun ay hadzal faslun fi bayani bulughil murahiqi wal mu'siri. Pasal ini akan menjelaskan tentang sampainya usia yang mendekati baligh, keadaan-keadaan yang mendekati baligh. Alamatul bulughi salasun, ciri-cirinya atau tanda-tandanya baligh salasun itu ada 3. Yang 3 itu bihaqqil unsa, di dalam haknya perempuan 3, wa isnani, dan 2 bihaqqiz zakari, di dalam haknya laki-laki. Ahaduha, salah satunya daripada yang 3, tamamu khamsa asyarata sanatan, yang pertama sempurnanya umur 15 tahun. Qamariyatan ta'didiyatan, dalam hitungan qamariyah atau bulan hijriyah. Jadi berbeda dengan bulan Masehi. Kalau bulan Masehi ada yang 28, ada yang 29, ada 30, ada 31. Nah, kalau qamariyah ya kalau enggak 29 ya 30. Jadi enggak ada 31. Oleh karenanya ngitung usia yang 15 tahun itu dalam konteks hitungan hijriyah atau hitungan qamariyah.
bukan syamsiah. Biittifaqin itu karena kesepakatan para ulama, sepakat. Jadi ada yang juga berkira-kira tetap ya. Ya kalau memang 15 tahun hitungan Masehi berarti ya udah lebih dari 15 tahun hitungan Komariah. Kalau ditetapkan misalkan nih Bang Andri sekarang umurnya 15 tahun secara hitungan Masehi, udah pasti melebihi hitungan Komariah karena jumlah harinya banyakkan jumlah Masehi daripada Hijriyah. Gitu. Jadi kalau mau teliti banget, kita menghitungnya dari semenjak lahir itu tanggal berapa Hijriyah begitu. Banyak tanggal 12 Muharram, nah itu dihitung 15 tahun. Tapi karena kita pakai kalender Masehi, pada umumnya kita sekarang udah kagak mikirin Hijriyah, gajian, libur, tanggalnya kalendernya kalender Masehi. Maka dengan sendirinya itu melebihi daripada jumlah hitungan Komariah. Pizzakari wal unsa, buat laki-laki dan buat perempuan, wa ibtidaiha min infisali jami'al badani, hitungannya dimulai dari kapan 15 tahun itu? Dari mulai lahir. Kalimatnya min infisali, ketika terpisahnya seluruh badan. Maksudnya bayi keluar dari rahim ibu-ibu udah merocot, udah semua keluar begitu. Jadi jangan dihitung palanya baru nonton sebelah udah dihitung. Wah itu kira-kira hari Kamis jam 10 udah keluar semua belum, baru palanya doang lah. Jangan infisal udah keluar semua, brocot udah keluar. Itu hitungannya mulainya. Jadi kalau masih baru sebelah, baru palanya doang, jangan dihitung. Jangan dihitung. Wasaniya, yang kedua daripada ciri balik itu al-ihtilam, yaitu mimpi jima. Ay al-imna'u, yaitu al-imna itu dalam keadaan mau mengeluarkan air mani. Tuh. Wa illam yakhrujul mani, walaupun air maninya enggak keluar, tapi dalam keadaan seorang mimpi umpamanya bersenang-senang sama domba umpamanya, lagi lalu ngusap-ngusap embe, tiba-tiba pengen keluar air mani, terus sadar. Begitu sadar ditahan sama ditekep, itu sebetulnya mau keluar air mani, walaupun nggak keluar berarti dia sudah ihtilam, itu sudah balik. Saya malam Ustaz habis bermesra-mesraan sama apa? Sama ayam. Sebabnya emang nggak masalah sama ayam, domba. Yang penting gara-gara bermesra sama ayam mau keluar air mani. Mun saya tekap jadi orang keluar. Saya belum balik ya. Mimpinya itu menyebab al-imna namanya itu. Jadi bukan nungguin air maninya keluar. Supaya saya nggak balik-balik, saya mah kalau terus saya ikat umpamanya biar nggak keluar. Jadi nanti diakalin nanti. Ngapain bawa karet itu? Saya ikat, takut saya mimpi. Kalau gara-gara keluar air mani. Tapi hal yang menyebabkan keadaan keluar air mani itu namanya al-imna namanya. Minaz zakari, buat laki-laki. Ka'an ahassa, seperti kita merasa apa ya, bikhuruji, akan keluarnya air mani, fa'amsaku, kemudian kita tahan. Tadi contohnya tadi kerasa bakal keluar, kita tahan. Takut begitu keluar disangka kita udah balik, jadi awang sholat, awang ngaji rumahnya, akhirnya kita tekep gue udah. Wasawaun, sama saja. Kharaja min tariqihil
mu'tadi daripada keluarnya itu air mani dari jalan yang alamiah dengan cara yang alamiah. Jalan masuk di sana cara au ghairihi, cara alamiah ya tadi mimpi ngelihat ayam telanjang terangsang, atau sengaja digesek-gesekin ke gedebong pisang keluar, lah itu namanya balik. Jadi dengan jalan yang al-mu'tadi, yang alamiah, yang natural maupun nggak natural, nggak biasa, nggak lumrah gitu caranya. Ma insidadil asliyi, disertai dengan tersumbatnya hal yang asli. Tersumbat yang maksudnya adalah air kencing yang mau keluar gitu tersumbat karena mau keluar yang itu, sehingga kalau orang sudah balik keluar air mani, fungsi alat vitalnya tuh udah fungsi semua sebetulnya. Selain keluar air mani, di alat vital itu keluar juga namanya air mazi, air wadi, ya, air mani. Jadi air seni, air wadi, air mazi, air mani itu keluar semua tuh. Kalau itu udah keluar semua tuh, nah, kalau yang belum balik nggak belum, baru air kencing, air seni. Coba cari tahu itu ngapa disebut air seni itu. Memang pelajaran kesenian apa bagaimana itu? Ya kan? Sawaun kana wa sawaun kana fi naumin au yaqadhatin. Sama saja keluarnya air mani itu, baik dalam keadaan dia sedang tidur, au yaqadhatin, atau lagi melek. Lagi tidur, mimpi keluar air mani, balik. Enggak tidur, tadi digesek-gesek ke gedebong pisang, balik. Apa bedanya keluar seni? Nah, ada rasanya beda. Kalau keluar mani mah gurih. Beda sama air seni. Kalau air seni mah orang gurih. Kenikmatan air seni mah kerasanya kalau udah sakit, nggak bisa kencing tuh, kencing batu tuh baru udah gurih gini. Air seni nggak berasa nikmat itu, makanya susah bersyukur. Maka ada Allah perlu ciptakan penyakit supaya hikmah dari yang penyakit, agar si manusia bisa merasakan nikmatnya keadaan. Ingus nggak nikmat kalau nggak dikasih sakit mah, termasuk kencing. Kalau udah kerasa sakit mah ya nauzubillah min zalik, kencing manis, kencing batu baru, ya Allah kemarin mas saya lagi belum ini enak banget kencing ngegeleser, haram begitu baru terasa. Nah, ketemu saja di antara hikmahnya, wallahu a'lam, hikmah yang sesungguhnya mah Allah ingin sadarkan dengan penciptaannya bahwa tiada sesuatu yang Allah ciptakan itu illa bil hikmah. Kita nggak ada manusia nyukurin timbang pengen kencing bagi susahnya minta ampun. Sama saja mau dalam keadaan tidur atau terjaga, kalau keluar air mani, walaupun air mani ketahan begitu ya, itu dalam kondisi dia al-ihtilam bijima'in au ghairi, baik dengan jima atau selain jima. Jima itu adalah hubungan laki-laki dan perempuan, tidak membicarakan nikah atau tidak nikahnya nih ya. Kalau ada orang jima kemudian keluar air mani, kita tidak bicara nikah atau tidak nikahnya, hatta dia umpamanya mohon maaf bukan dalam kondisi sudah nikah, ya tetap kita lagi ngomongin tandanya balik. Auguri atau tidak dengan jima, ya bukan dengan perempuan maksudnya. Ya tadi dengan ayam, tapi orang perempuan, orang laku-laku umpamanya. Ada nggak kira-kira? Ada. Mungkin kalau disebutin kan malu. Ada. Gedebong pisang umpamanya. Kan zaman Rasulullah pernah kejadian tuh orang yang menggali kuburan perawan, dijimain gitu. Kalau begitu bagaimana apa keluar? Ya itu termasuk. Kita tidak membahas hukum-hukum yang lainnya, tapi kita lagi bicara ciri-ciri balik.
Bidzakari wal unsa litis'i sinina, untuk laki-laki dan perempuan, litis'i sinina, karena umur 9 tahun. Lagi-lagi hitungannya qamariyatan tahdidiyatan, hitungan jumlah bulan qamariyah atau tahun hijriyah. Menurut pendapat siapa? Pendapat Indal Baijuri, Syekh Al-Baijuri. Juga pendapat Syekh Syarbini. Al-Imam Nawawi Al-Bantani kerap mengutip pendapat-pendapat beliau nih, karena memang guru-guru beliau mengajarkan kitab-kitabnya Al-Baijuri dan Asy-Syarbini. Wallazi i'timaduhu, dan perkara i'timadu yang dipegang oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Syekh Ibnu Hajar, lalu Syekhul Islam, yaitu An-Nawawi Shaghir, An-Nawawi Kabir. Jadi Imam Nawawi itu ada dua, ada Imam Nawawi Kabir, ada Nawawi Shaghir. Imam Nawawi Kabir Syekh Muhyiddin Asy-Syaraf yang mengarang kitab diantaranya Hadis Arba'in, dan kitab-kitab lainnya termasuk At-Tibyan fi Hamlatil Quran. Itu namanya An-Nawawi Kabir. La Nawawi Shaghir, nah ini yang mensyarahi kitab Safinatun Najah. Jadi dimaksud Syekhul Islam di sini adalah Syekhul Islam, yaitu Imam Nawawi Kabir, yang hidup terdahulu sebelum zamannya, yang hayat sebelum zamannya Imam Nawawi Al-Bantani. An-Naha, nah dua imam ini mah menggunakan takribiyah, itu dengan perkiraan. Nah ini dibacanya wanukila tadi, wanukila, dan telah ditukil. Abdul Karim, oleh siapa? Abdul Karim Anir Romli, daripada Syekh Ar-Romli, annaha, bahwasanya hal itu adalah takribiyah, yaitu kira-kira, fil unsa, dibuat perempuan, wa tahdidiyah fil zakari, dan ditetapkan jumlahnya bagi laki-laki. Wa dzalitsuha, yang ketiga daripada ciri baligh itu adalah al-haidu fi haqqil unsa, haid mah khusus buat perempuan. Jadi jangan alasan laki-laki, saya belum balik pak, emang apa? Apa saya belum haid? Apa itu buat perempuan? Jangan ngaku-ngaku. Buat perempuan itu mah haid mah. Litis'i sinina, karena umur 9 tahun. Takribiyah, perkiraan. Ada yang balik itu anak SD usia 6 tahun, usia SD kelas 6 itu udah ada yang balik. Jadi usia 9 tahun sudah ada yang balik. Biangka naksuha, lawan sekira ada kurangnya dari 9 tahun itu, sedikitnya kurang min sittati ashrin, 16 hari. 9 tahun kurang 16 hari. Ada yang begitu, ada. Kalau ada orang perempuan haid umurnya 9 tahun kurang 16 hari keluar darah dari kelaminnya, dari alat vitalnya, bisa kategori haid. Kalau kurang dari itu, umur 8 tahun keluar darah, takutnya kegencet pagar, jangan di haid. Atau karena kalau laki-laki mau kegencet sleting murun. Kalau 9 tahun kurang 16 hari bisa termasuk ke dalam kategori ciri balik bagi perempuan. Jadi
kelawan sekira-kira kurangnya itu hitungan komariah yang diperkirakan itu kurang min sittati ashrin yauman walau yalhadatan, walaupun keluarnya itu setetesan. Wa amma hablaha, maka adapun hamilnya si perempuan, orang hamil, bocah, umpamanya umur 9 tahun hamil, atau orang yang belum head tiba-tiba hamil, orang belum head nggak ketahuan headnya terus hamil begitu. Wa amma habla, dan hamilnya seorang perempuan, falaisa bulughan, maka bukan ciri balik, bukan hamil mah. Bal alamatu ala bulughiha, ciri daripada balignya perempuan itu kalau hamil, bil imna qablahu, dengan keluarnya air mani sebelumnya. Sebelum hamil keluar air mani. Nah, itu baliknya di situ, bukan buncit. Jadi itu mah akan akibat buncit mah. Ada mula-mulanya itu gitu. Nah, mula-mulanya ini yang al-imna'nya ini. Wa ammal hungsa, adapun wong wandu, banci. Banci di sini bukan laki-laki pakai pakaian wadon, perempuan bukan, atau sebaliknya. Tapi hunsa di sini adalah memang punya dua kelamin. Dia kelamin laki-laki punya, ya kelamin perempuan punya. Pas ditanya, "Teh, lu mau atau pacar?" "Apa? Gue punya dua kelamin." "Ngapain gue kawin?" Dua, dia punya dua kelamin. Hunsa ada. Jadi ada macam-macam berarti. Ada yang orang teh kemayu perempuan, laki-laki tapi kayak perempuan, nggak pakai dandanan perempuan sih, cuman gayanya kayak perempuan, apa namanya, alay. Ada yang perempuan gaya laki-laki, apa namanya itu, tomboy. Ada tomboy warna merah, ada tomboy warna biru, itu tombol. Tomboy itu mah. Nah, bukan yang dimaksud, bukan itu yang dimaksud di sini. Jadi hunsa yang betul-betul punya dua kelamin. Ya raba masing-masing punya dua kelamin apa enggak? ada dua lubang katanya. Lah itu mah bukan lain itu mah. Ada dubur dan kubul-kubulnya ada dua. Bukan dihitung dubur. Kalau mau dubur jadi 3 itu teh. 5 ada 2. Sedangkan hunsa mana tuh ngilang asal diajakan oge. Pahukmuhu, hukumnya hunsa mah balignya annahu in amniya min zakarihi wa hadin min farjihi. Kalau hunsa mah kudu keluar air mani di zakarnya dan keluar head di farjinya. Kalau udah begitu hukima, dihukumi bi bulughi, terhadap kebaligan si hunsa. Jadi kudu yang zakarnya keluar mani, yang kelamin perempuannya keluar head. Kalau dua-duanya sudah mengeluarkan itu, balik namanya. Kuatan segitu ya para ulama ngejelasin. Yang kita orang kepikiran bikin begituan ya, para ulama sudah ngejelasin.